Pernah nggak sih Anda merasa bosan banget sama rutinitas sehari-hari dan rasanya pengen ada sesuatu yang beda? Atau mungkin sebaliknya, malah jadi gelisah kalau dihadapkan sama hal yang nggak terduga? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedal pemikiran dari buku Winifred Gallagher untuk mengungkap hubungan mendasar kita dengan hal-hal baru. Oke, kita mulai ya. Coba kita lihat gimana sih spektrum reaksi kita, manusia, pas ketemu hal baru. Ada yang takut, tapi ada juga yang seneng banget. Ini penting loh buat ngertiin dorongan di dalam diri kita sendiri. Biar gampang, bayangin deh, ada dua orang, sebut aja Ted sama Ellen. Dua-duanya lagi apes, pesawatnya ditunda. Ted yang kita sebut neofiliak justru ngelihat ini sebagai petualangan, kesempatan buat nyobain gadget baru atau koktail unik di bar bandara. Sebaliknya ada Ellen, si neofobia. Dia stres berat, ngomel-ngomel, dan langsung cari koran cetak buat kembali ke rutinitasnya yang nyaman dan udah dia kenal. Kenyataannya, kebanyakan dari kita tuh nggak se-ekstrim Ted atau Alan. Sekitar 70% dari kita itu ada di tengah-tengah. Suka hal baru, tapi ya secukupnya aja dalam dosis yang pas. Tapi yang menarik adalah, reaksi yang beda-beda ini sebetulnya didorong sama satu sifat dasar yang kita semua punya. Dan sifat itu namanya neofilia. Ini bukan sekedar suka yang baru, ya. Ini tuh dorongan evolusi yang udah nempel di dalam diri kita. Kayak ada tarian konstan di dalam otak kita, antara aman nih sama, wah, ada hadiah apa nih di depan. Inilah mesin yang bikin kita terus pengen menjelajah. Oke, sekarang kita ngintip sedikit ke dalam kepala kita yuk. Dari sisi biologisnya, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak pas kita nemu sesuatu yang baru? Ternyata, otak kita itu bekerja dalam sebuah siklus yang simple, tapi kuat banget. Pertama, sesuatu yang baru, entah itu lagu, berita, atau ide, itu langsung memicu rangsangan dan berebut fokus kita. Terus, lama-lama kita jadi adaptasi, terbiasa, dan hal itu jadi biasa aja. Nah, pas sudah biasa ini, otak kita malah terdorong buat mencari lagi hal baru berikutnya. Siklus ini nggak ada habisnya. Ada cerita lucu nih yang dikenal sebagai efek Coolidge yang ngegambarin siklus ini dengan pas banget. Jadi ceritanya Presiden AS Calvin Coolidge lagi tur di peternakan. Dia lihat ada satu ayam jago yang bisa kawin berkali-kali sehari sama banyak ayam betina. Terus Presiden nanya ke peternak, apa ayam jago itu melakukannya dengan ayam betina yang sama terus? Peternaknya jawab, oh nggak dong pak, selalu sama yang baru. Presidennya langsung bilang, tolong sampaikan itu pada Nyonya Coolidge. Ya, begitulah contoh simpel gimana siklus rangsangan adaptasi bekerja. Ini benar-benar negasin apa kata Lauren Itti, seorang ahli saraf komputasi. Dia bilang, otak kita itu bukan cuma pemroses data yang pasif, tapi sebuah mesin pencari hal baru yang aktif. Otak kita secara sengaja fokus ke hal-hal yang paling baru dan menarik buat ngebantu kita ngerti dunia. Intinya, kita ini emang pemburu hal-hal baru. Sekarang, coba kita putar waktu jauh ke belakang. Kita mau cari tahu dari mana sih asalnya dorongan kuat ini, kenapa kita sebagai manusia begitu terobsesi dengan hal-hal baru. Jawabannya ada di sejarah evolusi kita. Selama jutaan tahun, kemampuan buat berinteraksi dengan hal baru itu jadi kunci bertahan hidup. Mulai dari nenek moyang kita yang mulai berdiri tegak buat cari makanan baru, sampai bikin alat-alat pertama. Setiap lompatan besar itu didorong oleh kemampuan adaptasi. Bahkan spesies kita sendiri, Homo sapiens, lahir di tengah-tengah perubahan iklim yang luar biasa ekstrim. Gampangnya gini, beradaptasi atau punah. Spesies manusia purba lain yang kaku, yang nempel terus sama cara lama, ya mereka nggak selamat. Tapi nenek moyang kita, sang neofil sejati, justru berkembang pesat. Mereka nggak cuma bertahan, tapi berhasil menaklukkan lingkungan baru yang super menantang, dari padang gurun sampai kutub. Kutipan dari paleoantropolog Richard Potts ini benar-benar ngasih gambaran yang hidup. Nenek moyang kita itu bukan pasif nunggu nasib. Mereka proaktif, mereka pemecah masalah. Mereka lihat tantangan itu bukan ancaman, tapi teka-teki yang harus dipecahkan. Dan jujur aja, kemampuan inilah yang bikin kita semua bisa ada di sini hari ini. Oke, dari masa lalu kita lompat ke masa kini. Apa yang terjadi kalau software bertahan hidup kuno ini berbenturan sama dunia abad ke-21 yang isinya stimulus non-stop? Coba bayangin ya. Cuma dalam 30 tahun terakhir, jumlah data yang kita proses setiap hari, dari email, video, media sosial, itu udah naik 4 kali lipat. Otak kita yang didesain untuk sabana Afrika, sekarang harus berenang di lautan data yang nggak pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Lihat deh perbedaannya. Ini bukan cuma naik dikit, ini ledakan informasi. Kita sekarang hidup di lingkungan yang benar-benar baru, dan ini pastinya ngasih kita tantangan sekaligus peluang yang unik banget. Dan biang keladinya,
Tentu aja teknologi. Ini tuh mesin kebaruan paling canggih yang pernah ada. Di satu sisi, ini luar biasa. Kita bisa akses semua pengetahuan dunia, kerja lebih efisien, terhubung sama orang di mana aja, keren kan? Tapi, ada sisi lainnya. Teknologi yang sama juga bisa bikin kita gampang terdistraksi, jadi kompulsif, bahkan kecanduan. Kemampuan kita buat mikir dalam jadi keganggu. Dan kita jadi ngerasa semuanya serba buru-buru. Inilah dilema utama zaman kita. Michael Crichton ngerangkum sisi gelapnya dengan sangat tajam. Dia bilang, di masyarakat informasi nggak ada yang benar-benar berpikir. Kita pikir bakal ngapus kertas. Ternyata yang kita hapus malah kemampuan berpikir itu sendiri. Dalam banget ya. Nah, disinilah kita sampai pada inti pembahasannya. Setelah tahu semua ini, kita jadi punya kekuatan. Kita bisa memilih gimana kita mau menggunakan dorongan neofilia ini. Kita nggak harus jadi korban dari otak kita sendiri. Jadi, ada dua jalan yang bisa kita pilih. Pertama, jadi pencari hal baru. Ini adalah orang yang pasif, yang otaknya dikendalikan sama notifikasi, clickbait, dan gosip nggak penting. Atau kita bisa memilih jalan kedua, jadi penikmat hal baru. Ini adalah orang yang selektif dan punya tujuan. Dia secara sadar mencari hal-hal baru yang bergizi, buku yang menantang, skill baru, atau obrolan yang mendalam. Mereka proaktif, bukan reaktif. Jadi poin utamanya jelas banget. Kalau kita mau berkembang, bukan cuma bertahan, di tengah tsunami informasi ini, kita harus berubah. Dari yang tadinya cuma sekedar pencari hal baru, kita harus menjadi seorang penikmat hal baru. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Dorongan buat nyari hal baru ini adalah warisan evolusi jutaan tahun. Sebuah anugerah yang bikin spesies kita selamat. Nah, di dunia modern yang pilihannya nggak terbatas ini, bagaimana Anda akan memilih untuk menggunakan anugerah kuno itu?